Pak, nama saya Frando Hutauruk, sedang melayani di HKBP Dolok Nauli Resort Lumban Lubu, Distrik 4 Toba. Jalan 2 tahun di sana dan ya menikmatilah di Dolok Nauli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita resapi hari ini dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saya akan baca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan diri pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Demikian firman Tuhan. Setiap pendatang pasti punya cerita kehidupannya sendiri. Leluhur kita, saya tidak tahu untuk generasi yang sekarang dan saya berharap itu sudah tidak ada lagi, sering melabel orang yang datang ke kampung itu dan tinggal di sana, jika bukan marga itu, sebagai pendatang. Halak naro dalam bahasa Batak. Dan perlakuan itu pasti berbeda antara penduduk asli, saya sedikit tidak suka dengan bahasa pribumi, penduduk asli dan pendatang halak naro. Satu ketika ada seorang pendatang, katakanlah marga Hutauruk, Boru Situmorang di tempat daerah atau marga Tambun. Keluarga itu keluarga yang ramah, sopan, baik, bergaul, dan mencoba ikut ke adat yang ada di daerah lokal. Saking baiknya ada satu keluarga yang kaya di tempat itu yang bersedia memberikan tanahnya untuk dikelola oleh mereka. Tidak butuh waktu lama, mereka mengolah tanah itu dan pertaniannya terbilang berhasil. Tapi saudara sekalian, menjelang panen, banjir bandang datang, lalu hasil panennya habis. Mereka bukan keluarga yang kaya. Dan uang mereka cukup untuk modal di situ. Untuk modal berikutnya mereka punya kesulitan, tapi panennya gagal. Dan karena kegagalan panen itu, sayang sekali, keluarga yang baik itu berubah menjadi orang yang kurang baik. Si bapak jadi mabuk, si ibu jadi sering mengurung diri, mereka kurang bergaul, dan mereka berubah. Yang kedua, saudara sekalian, saya juga pernah bertemu dengan kawan yang saya kenal baik. Jujur, saya kenal baik. Dia bersahabat, dia familiar, dia, setahu saya dulu dia berbagi. Dia tidak pernah pelit. Tapi ketika saya bertemu setelah hampir 4 tahun tidak ketemu, saya melihat dia berubah. Dia berubah menjadi orang yang tidak mau berbagi. Kenapa? Saya penasaran, saya tanya. Kok berubah kawan? Padahal saya kenal kau orang yang suka berbagi. Iya,
Waktu itu sampai ke telinga saya, ada orang yang memanfaatkan kebaikan saya. Dia bilang, minta tolong sama si itu aja, dia kan baik. Dia pasti ngasih. Pasti ngasih. Dan itu membuat saya kecewa. Saudara sekalian, terkadang memang banyak kegagalan, banyak kepahitan yang mungkin akan merubah kita menjadi orang yang berbeda. Saya tidak tahu dengan Bapak, Ibu sekalian, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti pernah mengalami hal-hal buruk, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, atau mungkin keterpurukan yang sangat dalam yang hari ini, jikalau Bapak Ibu ingat siapa Anda dulu, betapa baiknya Anda dulu, atau betapa kerelaan Anda berbagi dulu, tidak lagi seperti yang sekarang. Mungkin itu karena peristiwa kepahitan-kepahitan tertentu yang Anda rasakan di masa lalu. Saya tidak bisa mengatakan saya juga luput dari situ. 8 tahun pernikahan kami jalani dengan proses yang lumayan. Karena sampai tahun ini kami tetap mencoba bahagia dan terus bergumul untuk tetap bahagia meski Tuhan belum mengabulkan doa kami. Tapi apakah saya berubah? Haruskah saya menjadi orang lain? Haruskah saya menjadi suami yang tidak menyayangi istri? Haruskah saya mengikut ke tradisi lama yang katanya bolehlah menganggap anak orang sebagai anak kita. Siapa tahu nanti kalau itu sudah datang bisa manggil adiknya. Haruskah seperti itu? Saudara yang terkasih, dalam teks ini Petrus mencoba membagikan kepada jemaat yang dalam kegamangannya, dalam kegoyangannya, mereka ada di ambang antara semakin percaya, bertumbuh dalam iman percayanya, atau justru semakin hancur karena keadaan itu mendesak mereka, mempojokkan mereka. Dan saya sangat yakin keberadaan kita hari ini sesungguhnya dibentuk oleh setiap peristiwa yang kita hadapi di masa lalu. Tapi tergantung bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Bukan begitu Bapak Ibu? Tergantung sekali kepada bagaimana kita merespon itu. Tergantung sekali bagaimana kita bersikap terhadap peristiwa itu. Petrus mengatakan kepada jemaat itu, ingatlah bahwa engkau menyebut dirimu anak Allah. Kita memanggil dia Bapa. Dari siapa kita belajar? Dari Kristus yang sudah tersalib, menghidupi kehidupannya sebagai anak Allah. Dan dari dia kita pertama memanggil Tuhan itu Bapa. Kalau begitu mari belajar kepada dia. Mari perhatikan. Ketika dia mengalami penderitaan itu, adakah dia berubah? Adakah ketaatannya kendor? Ketika dia berdoa di Getsemane itu terutama, saya sangat berkesan dengan peristiwa itu. Bayangkan, saking beratnya bisa keringat manusia seperti bulir darah. Saking beratnya saudara. Tapi dia tidak menghindar, dia tidak mengelak, dia tidak mengutuk siapapun. Dan kalau saudara ingat, ketika itu Petrus mengambil pedangnya, memotong telinga seorang serdadu, lalu Yesus dengan tegas mengatakan, kau pikir saya tidak bisa panggil ratusan ribu malaikat untuk membela saya? Tapi tidak. Kehendak Allah lah yang jadi. Saudara sekalian, saya sangat ingin belajar dari Yesus yang demikian. Anak Allah yang memanggil Bapaknya dengan sebutan Bapa dan sangat meneladani dia. Sangat taat kepada proses yang Allah tetapkan bagi dia. Dan kalau saya mau merumuskan perjuangan pernikahan ini
mungkin inilah. Kalau boleh berbagi, 2 tempat pelayanan kami sebelumnya, Kota Bumi Tangerang dan HKBP Siala kan. Setiap kami ketemu, setiap kami pelayanan, dengan pergumulan ini saudara, dengan pengalaman ini, tidak ada orang yang bergumul sama dengan pergumulan kami, tidak dikuatkan oleh persekutuan kami. Serius. Dan uniknya, saya tidak tahu cara Tuhan dan menempatkan kami dalam posisi apa. Setelah kami pindah dari tempat pelayanan itu, orang yang kami dampingi memperoleh keturunan. Begitu waktu di Kota Bumi Tangerang, begitu juga waktu di Sialagan. Di Dolok Nauli kami mendampingi satu keluarga juga, mudah-mudahan begitu juga nanti setelah kami pindah. Tapi kalau pindah dari situ maunya pendeta resort lah ya. Ya, jangan lagi dulu ya. Saudara sekalian, yang mau saya tekankan pertama adalah biarlah apapun yang menimpa kehidupanmu, biarlah tahapan-tahapan perjalananmu, setiap hal yang harus kau lewati dalam hidupmu tidak merubah kebaikanmu sebagai anak Allah. Tidak merubah ketaatanmu kepada Dia yang mengutus engkau. Entah itu kecewa, entah itu perasaan hancur, entah itu perasaan yang sangat memilukan sekalipun. Tapi engkau berdiri kokoh dalam ketaatanmu kepada Allah karena engkau memanggil Dia Bapa. Sifat Bapa itu tercermin dari anaknya. Aku anak Bapakku. Oleh karena itu, aku harus bertanggung jawab di situ. Ketaatan yang penuh, terlepas proses apa yang sedang kujalani hari ini. Karena itu saudara yang terkasih, jika demikian, sering sekali kita dalam proses taat itu, apa ya? Kalau harus saya bilang begini, dalam proses taat itu sering sekali kita berbenturan dengan kemanusiaan kita. Kedagingan kita, kebiasaan-kebiasaan kita dari leluhur kita. Tidak tahu Bapak Ibu sekalian setuju ketika kita terluka dan kita memutuskan untuk membenci lalu kita bersembunyi di balik, kan masih manusia Pak Pendeta. Ketika kita kecewa, kita memutuskan untuk mundur sejenak, kan masih di bumi Pak Pendeta. Ketika kita tersakiti lalu kita memilih untuk membalas, kita akan mengatakan, saya kan masih punya batas kesabaran. 1 kali kau sakiti, maafkan. 2 kali, 3 kali. Terima kasih untuk yang di belakang yang mau mengatakan bahkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1000 kali saya memutuskan untuk memaafkan. Kenapa? Karena Bapakku di surga dalam Yesus Kristus anaknya melakukan hal yang demikian. Memilih untuk tidak berubah karena luka yang digoreskan kepada saya. Karena itu saudara yang terkasih, izinkanlah firman ini meneguhkan ketaatan kita kepada Tuhan dan memproses keanak-Allahan kita itu. Menghantarkan kita kepada satu tahapan yang sangat jelas, yaitu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya tidak mau mengatakan kita adalah orang-orang yang sempurna, tidak. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang berdosa, kita manusia yang mungkin akan gagal. Pasti. Tidak ada yang duduk di sini yang tidak pernah gagal. Semua orang pernah gagal, tapi ingat, kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda. Karena itu yang terakhir dari saya lewat firman ini, saudaraku yang terkasih, apa yang mampu membuat kita kuat? Apa yang mampu membuat kita dalam pilihan untuk bertahan itu berproses tetap menjadi baik? Mari keluar dari keegoan kita. Kita tidak pernah menjadi baik karena diri kita sendiri. Tidak. Kita tidak pernah menjadi baik karena keputusan kita sendiri. Tidak. Tapi ketika kita bersedia berproses dengan firman itu, minimal kita 55 kali ke gereja dalam ibadah-ibadah besar. 1 tahun 52 minggu bukan? Ada Paskah kedua, ada Pentakosta kedua, ada Natal. Kita akan ke gereja. Dan saya mau menganjurkan ini saudara.
Jika Tuhan bisa menciptakan bumi lewat firman-Nya, jika Tuhan bisa menjadikan mujizat lewat firman-Nya, dan bahkan Kristus adalah firman yang menjadi daging, oleh karena itu kuasa firman itu sangat luar biasa. Kalau begitu, jika Anda mendengar firman dan hati Anda tersentuh dan semangatmu terpulihkan, hidupilah firman itu. Kerjakanlah itu dan lihat betapa indahnya Anda, kehidupan Anda, keanak-Allahan dalam diri Anda. Ketika kita bersandar hanya kepada firman Allah yang membentuk kita, benih itu bukan benih yang fana, saudara. Benih itu adalah benih yang kekal, dan kuasa itu ada dalam firman. Jika Anda merasa lemah, bersandar kepada firman itu. Jika Anda merasa gagal, bersandar kepada firman itu. Dan perhatikan, ketaatanmu kepada firman akan meninggikan engkau setinggi-tingginya, seperti yang Allah Bapa kehendaki kepadamu. Kiranya firman ini menolong saudara dalam ketaatan itu, dan kiranya keanak-Allahan kita itu senantiasa terpelihara dalam ketaatan kepada Kristus. Mari meneladani Kristus yang anak Allah, dan mari jangan berubah karena apapun yang kita hadapi. Biarlah menjadi baik meski panen itu gagal. Biarlah menjadi berbagi meski kita dimanfaatkan. Karena apa? Karena kita belajar dari Kristus dalam keanak-Allahannya. Amin.